kita melanjutkan ke pembahasan yang lain, yaitu babu, kata imam pengarang kitab kita, babu al-janabah, ataupun boleh anda menyebutkan juga bab al-jinabah, al-janabah atau al-jinabah, yang berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang perihal junub. Junub mungkin tidak perlu kita definisikan apa definisi dari junub, baik junub hasil dari hubungan pasangan suami istri ataupun junub dari mimpi basah, atau bahasa sederhananya keluar mani, baik dari laki-laki atau dari perempuan, atau tanpa keluar mani tapi sudah melakukan hubungan juga dikategorikan junub. Ini jemaah kaum muslimin, janabah dalam bahasa Arab itu artinya menjauhi. Karena orang junub itu dinamakan junub karena ada tuntutan agama bagi mereka untuk menjauhi perkara-perkara tertentu yang tidak boleh mereka lakukan. Tidak boleh salat kecuali mereka sudah selesai bersuci. Tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam kondisi mereka sudah bersuci. Ini hal-hal yang dilarang ketika kita junub, maka dinamakan dalam bahasa Arab hukum yang berkaitan tentang junub itu dinamakan dengan junub dari kata janabah. Ada juga sebagian para ulama yang mengatakan junub itu dari kata jan, yang berarti jauh, atau yang berarti sesuatu yang jatuh. Karena hakikat dari junub jatuh atau keluar air mani dari seorang anak Adam. Ini di antara definisi lughawi ataupun bahasa tentang perihal junub ini, jemaah kaum muslimin. Tentunya dalam hadis yang akan disebutkan oleh pengarang kitab kita ini, Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau akan menyebutkan lebih dari 10 hadis yang berkaitan tentang hukum junub, dan termasuk di dalamnya cara mandi wajib. Banyak dari kita menyepelekan tema ini atau menganggap pulau tamerno mandi wajib umum karena belutun. Padahal hakikatnya nanti kita akan perhatikan banyak sekali, atau ada hal-hal yang seharusnya tidak mesti kita lakukan tapi kita lakukan ketika mandi junub, atau yang harus kita lakukan tidak kita lakukan ketika kita mandi besar oleh akibat kejahilan kita tentang hukum junub ini. Maka penting, saya rasa nanti kita akan mengkaji juga hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi. Itu pertemuan ke depan. Pertemuan ini kita akan menguraikan hadis Abu Hurairah tentang hukum junub. Pertemuan ke depan kita akan mengkaji hadis tentang cara Rasul mandi. Nah, salah cara yang mana ketika kita bandingkan dengan cara baginda Rasul mandi. Cara Rasul mandi adalah cara yang terbaik, cara yang paling suci, cara yang paling bersih. Dan ini akan kita uraikan dari beberapa hadis yang akan kita kaji di pertemuan ke depan. Sebelumnya, jemaah kaum muslimin, berkaitan tentang hukum junub ini, Imam Taqiyuddin di sini menyebutkan hadis dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya, kita tahu sahabat baginda Rasul yang sangat gigih hadir di majlisnya baginda Rasul, yang sangat gigih mencari ilmu dari baginda Rasul. Imam Abu Hurairah perawi terbanyak untuk hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana gencarnya musuh-musuh Islam, musuh Quran, musuh hadis
hadis dalam memerangi sosok dan pribadinya Al-Imam Abu Hurairah. Jadi orang kafir itu sebenarnya mereka sudah mengetahui rahasia tentang syariah ini. Kalau ingin menggugurkan hadis baginda Rasul, cukup bagi anda itu menggugurkan satu sahabat, yaitu Al-Imam Abu Hurairah, karena beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dari baginda Rasul. Kalau sosok sahabat ini jatuh, maka 5.000 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh. Maka kita perhatikan sampai hari ini para orientalis barat, para pemikir-pemikir muslim yang terpapar atau sudah ternodai pemikiran mereka dengan liberalisme, mereka sangat gencar dalam memerangi sosok Abu Hurairah. Tapi kita sebagai kaum muslimin menerima hadisnya Abu Hurairah sebagaimana kesepakatan ijma' para ulama dalam menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau dalam hadis ini, jamaah kaum muslimin, mengisahkan satu kisah beliau dengan baginda Rasul, dan dalam kisah itu terurai tentang hukum junub. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjumpai beliau fi ba'di turuqil Madinah, yaitu di sudut jalan kota Madinah, merupakan jalan. Apa salahnya jumpa di jalan? Kalau kita telusuri lebih lanjut, rupanya hadis ini lebih detailnya mereka berjumpa di salah satu sudut jalan pasar Madinah, di kedai, di pasar. Fi ahli turuqiha, di salah satu jalan kota Madinah atau jalan pasar Madinah. Nah, ini yang kalau kita ingin teliti lebih lanjut, baginda Rasul juga keluar masuk pasar. Ya, makanya dulu kafir Quraisy di Mekah itu ketika menghina baginda Nabi diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa yang dipilih jadi Nabi orang yang mondar-mandir di pasar? Hana aja saja Nabi. Kamu kalian dipekan beliau. Bandung agak dipekan, cewek kata pekan lo, hana aja saja Nabi. Makanya Allah mengatakan, memang seperti itu sosok Nabi. Bukan dikirim kepada kalian malaikat atau pembesar dari kabilah Taif, kata Quran, sehingga baru kalian taati. Nah, baginda Rasul berjumpa dengan Abu Hurairah. Kondisi Abu Hurairah ketika berjumpa dengan Nabi, rupanya kondisinya junub, dalam kondisi junub. Kita berhenti di sini dulu, kita kaji hukum-hukum yang tergantung dari kisah ini. Yang pertama ingin kita katakan, kisah yang serupa ini bukan cuma riwayat Abu Hurairah. Kalau kita lihat Sahih Muslim, rupanya Hudzaifah ibnul Yaman punya kasus yang serupa, berjumpa dengan Nabi di salah satu jalan kota Madinah, dan kondisi Hudzaifah dalam kondisi junub. Kalau dalam hadis yang kita kaji ini, Abu Hurairah dalam kondisi junub. Tapi ini secara hukum, ya, di sini bisa dijadikan sebagai dalil Anda dalam kondisi junub pun boleh melakukan aktivitas. Kadang-kadang kita butuh pergi ke pasar, tiap belum capri kilo, tidak mesti kita harus mandi dulu. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus segera kita lakukan, tidak mesti harus mandi dulu, walaupun yang terbaik kita mandi. Tapi secara hukum boleh kita langsung pergi dalam kondisi junub. Dan ini dilakukan oleh para sahabat baginda Rasul, termasuk Abu Hurairah.
junub itu baru terlarang atau baru berkewajiban kita bersuci ketika akan melakukan amal ibadah yang tertuntut dan bersyarat dilakukan dalam kondisi suci. Tapi kalau memang tidak ada syarat harus suci, apalagi perkara kehidupan duniawi yang biasa, Anda bisa melakukan walaupun dalam kondisi junub. Ini buktinya Abu Hurairah berada, kalau kita merujuk kelas 1 jalur periwayatan hadis, beliau berada di pasar dalam kondisi junub. Hudzaifah ibn al-Yaman berada di salah satu jalan Madinah menyelesaikan kebutuhan hidupnya masih dalam kondisi junub. Tapi yang harus kita pastikan salat. Kalau memang keluar kita nanti akan menjumpai waktu atau masuknya azan dan salat berjamaah ditegakkan, ya kita mandi dulu sebelum kita keluar. Tapi kalau memang tidak ada tuntutan untuk salat atau tuntutan harus bersuci, ya silahkan Anda melakukan kegiatan Anda walaupun dalam kondisi junub. Nah, tidak mesti harus selesai junub kita wajib harus mandi. Anda boleh melakukan perkara-perkara lain selain yang telah haramkan dilakukan oleh mereka yang junub. Bahkan kita merujuk nanti ke hadis yang akan kita dapatkan, rupanya baginda Rasul juga sering demikian. Dalam kondisi junub tidak langsung mati. Bahkan ketika kita kaji hadis tentang puasa Ramadan, baginda Rasul dalam kondisi junub makan sahur, bersahur dalam kondisi junub. Ketika dikumandangkan azan, baru beliau mandi dan pergi melakukan salat berjamaah. Nanti kita akan dapati hadis di kitab nikah misalnya, baginda Rasul berulang kali, bukan satu kali terjadi. Kadang-kala mohon izin, mohon maaf, menggilir para istrinya yang jumlahnya 9 orang di satu malam, dan tidak disebutkan baginda Rasul mandi dari setiap keluar satu rumah. Nah, ini kekhususan baginda Nabi. Satu malam beliau mampu berhubungan dengan 9 istri dalam kondisi junub. Selesai satu rumah, pergi ke rumah yang lain, pergi ke rumah yang lain. Ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana bisa melakukan demikian? Baginda Rasul mengatakan, aku diberikan kekuatan, dalam satu riwayat, kekuatan 2 orang dari kalian. Dalam satu riwayat disebutkan 100 orang dari kalian. Ini keutamaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita tiru. Baginda Nabi melakukan itu. Yang kita bahas hukumnya. Baginda Rasul dalam kondisi junub menggilir istrinya dengan cara berpindah-pindah rumah, dan tidak disebutkan dalam riwayat baginda Rasul bersuci setiap akan melakukan dengan istri yang lain. Tapi seringnya baginda Rasul sebatas berwudu saja, ya, berwudu setelah beliau junub. Ini yang terjadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan berjumpa dengan Imam Abu Hurairah di salah satu jalan kota Madinah, dan kondisi Abu Hurairah dalam kondisi junub. Tak perlu kita teliti ini junubnya kenapa, hanya berlebih. Kita telitinya junub Abu Hurairah kejut junub, bermimpi kan atau hubungan saya, itu nggak perlu. Yang kita butuh cuma hukumnya saja, kondisi Abu Hurairah junub. Rupanya ta'zimnya Abu Hurairah kepada baginda Nabi ketika melihat Rasul dan menyadari dirinya junub, dia tidak langsung menjumpai baginda Nabi, tapi bersembunyi, menghilangkan dirinya. Ini ta'zim. Bagaimana Abu Hurairah? Rupanya kalau kita merujuk ke hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim tentang kisahnya Hudzaifah melakukan hal yang sama. Jadi ta'zim terhadap Nabi tidak langsung berjumpa dan menyalami baginda Nabi,
Tapi yang dilakukan justru fankhanas minhu, beliau bersembunyi. Al-khannas, kalau dalam satu riwayat fansalaltu minhu, al-insilal itu tanpa beliau sadari, rupanya beliau sudah hilang. Al-insilal, fal-khannas, khannas min syarri waswasil khannas. Al-jin, jin itu dinamakan juga dengan khannas karena dia tersembunyi dari pandangan manusia. Min syarri waswasi al-khannas, fal-khannastu minhu. Al-khannas atau al-insilal, tanpa sadarnya Nabi, rupanya Abu Hurairah sudah hilang. Jadi ini termasuk adab ini. Kalau menghilangkan diri langsung di depan, sedikit rasanya kurang beradab. Dia menampakkan Nabi gak ada wajah, menampakkan wajahnya di hadapan Nabi, tidak salam, tidak menyapa, tiba-tiba menghilangkan diri. Yang dilakukan oleh Abu Hurairah justru beliau langsung melihat Abu Hurairah. Tapi bagi Imam Abu Hurairah ini tidak serta-merta menyapa baginda Rasul, tapi justru mencari cara supaya tidak berjumpa dengan baginda Nabi. Karena dalam agama beliau, kondisi beliau yang junub tidak layak untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemuliaan dari Al-Imam Abu Hurairah. Jadi cara beliau memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana ta'zimnya para sahabat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mentakzimi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan, kata para ulama, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Abu Hurairah memang tidak mengetahui hukum. Beliau merasa kalau junub tidak boleh bersalaman dengan baginda Nabi. Jangan duduk di hadapan Nabi kalau kondisi Anda junub. Kemungkinan yang kedua, Abu Hurairah tahu hukum. Kalau junub tidak masalah dengan baginda Nabi, tapi cuma sebatas beliau ingin memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun boleh kita lakukan. Saya di rumah tiba-tiba diberitahu, nih Ustaz ada tamu, soalnya si fulan Ustaz, yang baca oblong tengah datuk tapi itu hanya masalah mesti fulan. Atau tiba-tiba mengatakan, Ustaz ada tamu, siapa? Bapak fulan Ustaz. Katakan tu baca ketika ego-ego orang ke muka ini, baru kita berjumpa. Kira-kira hal seperti itu kita lakukan, apakah merendahkan sebagian manusia dan memuliakan sebagian yang lain? Tidak ada masalah. Boleh Anda melakukan itu. Ahlul fadl, orang yang punya kemuliaan, yang punya kedudukan, punya kehormatan, dalam syariah juga dihormati. Orang punya kedudukan, syariah juga menghormati. Sayyidukum, mereka pemimpin kaum, muliakan. Syariah kita juga disuruh muliakan. Ketika ada pemimpin kaum, kita muliakan. Ketika berjumpa dengan orang biasa, tidak kita berikan kemuliaan seperti yang kita berikan kepada para pemimpin. Ini sama sekali tidak termasuk kategori menjilat. Karena dia wajib-wajib menjilat juga. Merempak dengan pemimpin, kita muliakan karena dia pemimpin. Dan tradisi baginda Nabi juga seperti itu. Ada datang pemimpin Ansar, baginda Rasul yang sedang duduk bangun. Datang orang biasa, Rasul juga tidak bangun. Apakah hal seperti itu memilah dan memilih terhadap status kaum muslimin? Itu dilakukan dalam Islam dan itu dibolehkan. Itu boleh. Maka Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau bahkan menukilkan ijma' keharusan memuliakan ahli ilmu dan ahlul fadl.
Ahlul fadil itu orang-orang yang punya kedudukan dan kemuliaan. Ahli ilmu harus kita muliakan juga, Pak. Ahlul fadil, orang punya kedudukan, juga disunnahkan kita memuliakan. Jadi jangan kita berpikir kadang-kala kita juga salah dalam memikir ketika kita melihat, berpikir sikap tawadhu kita, sikap zuhud kita, sikap qanaah kita, untuk tidak membedakan antara manusia yang kita jumpai sama manusia kita. Justru dalam Islam ada orang yang diberikan penghormatan sesuai dengan status mereka, dan itu sah-sah saja dalam Islam, dan itu tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi kita yang menghadiri majelis ilmu seperti ini, ada keharusan, ada syariat yang ditegaskan dalam syariat kita. Tidak bisa kita menghadiri majelis ilmu seperti ini dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Harus betul-betul nampak dari pakaian kita, nampak dari kondisi kita, kalau kita betul-betul memuliakan ahli ilmu ataupun orang yang menyampaikan ilmu dan ilmu yang mereka sampaikan. Nah, ini harus jadi perhatian kita jemaah. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah sudah menghilang. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Beliau mengatakan, "Fakhanastu minhu." Aku bersembunyi dari baginda Nabi. Fadhahabtu faghtasaltu. Rupanya ketika bersembunyi, menghilang, beliau pergi pulang mandi junub. Memang mungkin teman buat Rasulullah mandi beliau, sehingga berjumpa dengan baginda Nabi dalam kondisi yang lebih layak. Rupanya ini tradisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tradisi baginda Rasul sebagai pemimpin, tafaqquh al-ahwal al-ghaliyah. Itu betul-betul memperhatikan jamaah, beturi jamaah, beturi sahabat. Beliau memperhatikan di mana si fulan. Ini Abu Hurairah tadi nampak, tiba-tiba sudah hilang, pasti ada sesuatu. Ini bukan tradisi Abu Hurairah. Maka ketika tibanya Abu Hurairah, Rasul langsung bertanya. Ini sebenarnya orang alim harus seperti itu. Ketika melihat sesuatu dari kaum muslimin yang kita curigai, bisa jadi dia ada salah pengertian, salah pemahaman yang butuh kita luruskan, tanyakan. Jadi jangan kita simpan. Kalau itu punah, tanyakan. Bisa jadi ada kekeliruan pemahaman di benak Abu Hurairah. Maka di sini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Aba Hir," dalam satu riwayat, "Aina kunta?" Kamu di mana? Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhri. Ada yang mengatakan namanya Abdullah ibnu Sakhri, tapi namanya hampir tidak dikenali oleh banyak kaum muslimin karena nama kunyahnya, nama panggilannya lebih populer, yaitu Abu Hurairah. Tapi di hadis ini justru baginda Rasul memotong nama Abu Hurairah, ya Aba Hir. Maka Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari itu membuat judul bab, boleh memotong nama seseorang selama potongannya itu tidak memberikan makna yang jelek untuk yang dipotong. Nah, kan biasa kita di kampung nandung mau haji di kampung macam ini, nanya kohraku, nanya kohrikut. Dulu saya dipanggil kecil muha dari kota. Patekaranya kohraku ciri, aku kajian.
Itu pemotongan seperti itu. Kalau cuma sebatas nama pemotongan dan tidak ada unsur menjelekkan. Imam Al-Bukhari itu menulis satu judul bab berdasarkan hadis ini. Boleh memotong nama selama tidak ada makna yang dikandungi nama yang memberikan atau makna jelek untuk nama yang dikandungi. Menyertai Abdullah lah ada cocok kan? Artinya itu nama Allah yang tidak boleh kita potong. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya tarhib. Maka sepatutnya ini secara hukum tarhib itu salah satu bab dari bab bahasa, bab ilmu nahwu. Bagaimana cara pemotongan ketika kita potong nama dalam bahasa Arab. Orang Aceh nama kita orang Aceh hampir mayoritas nama Arab. Maka tidak boleh sembarangan potong. Kalau mau potong harus ikuti tata bahasa Arab. Kalau enggak nanti pemotongannya bisa berubah arti atau bisa menghilangkan makna dari nama itu. Seharusnya kita ikuti itu tata bahasa Arab dalam pemotongan nama. Bahasa Arab itu tarhib itu nama akhir yang dipotong. Kalau kita buka Al-Quran, ada malaikat yang namanya Malik. Malaikat Malik disebutkan dalam riwayat sebagai pemimpin para malaikat penjaga api neraka. Penduduk neraka nanti ketika kita buka Al-Quran, mereka memanggilnya bukan Malik, ya Malik. Kafnya dihilangkan. Malik, ya Malik. Rupanya penduduk neraka itu dalam kondisi terdesak, mereka memanggil malaikat Malik supaya segera meminta kepada Allah membuka pintu neraka. Ya Malik. Ketika mereka panggil, rupanya ujung yang dipotong. Ya Malik. Kata para ulama ahli tafsir, kenapa mereka mengatakan ya Malik? Itu karena dahsyatnya azab penduduk neraka sehingga suara mereka itu tidak mampu mengucapkan nama Malik itu secara sempurna. Akhirnya yang terucap cuma Malik. Itu namanya tarhib. Istri Rasulullah namanya Aisyah. Kalau baginda Rasul sedang menggoda istrinya atau berkasih sayang dengan istrinya atau menampakkan cintanya untuk istrinya, beliau memotong ha di ujungnya. Aisyah beliau panggil ya Aisyah atau ya Aisyah. Kadang-kadang orang kita kan tidak mau menamakan anak dengan nama Arab yang nampak klasik atau kuno. Abunan Ani Aisyah. Anda boleh mengganti Aisyah dengan Aisyah. Haknya dihilangkan. Artinya sama. Itu namanya nama sudah ditarhib. Kalau Aisyah itu bentuk nama kasih sayang dari nama Aisyah. Maimunah, Maimunah, tak kampung gak yang nana dicintai oleh nama apa? Ijin Tuhan ada bunanana. Nama anak saya Abdullah. Nyabikan keluarga. Tuhan pilih nananya. Padahal kata Arab jika. Rupanya hari ini Bapak Ibu, seperti kata baginda Nabi, nama yang paling dicintai. Keluarga kami ketika menyebutkan anak yang lain mungkin dipotong namanya, tapi kalau Abdullah mereka menyebutkannya sempurna. Mana Abdullah? Pak Abdullah. Sehingga nama itu yang paling mudah, yang paling dicintai disebutkan secara lisan. Yaitu namanya tarhib. Boleh hukumnya memotong nama, sah-sah saja selama tidak ada unsur menjelekkan. Maka Rasul mengatakan di sini, ya Abahir, namanya Abu Hurairah. Menyebutkan Abu Hurairah kan banyak. Ya Abu Hurairah banyak. Ya Abahir, aina kunta? Kamu di mana? Abu Hurairah mengatakan, kuntu junuban, fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahar.
wahai baginda Nabi, aku dalam kondisi junub dan aku benci untuk duduk bersamamu sedangkan aku bukan dalam kondisi suci. Jadi kenapa hilang tadi? Rupanya kondisi beliau dalam kondisi junub. Beliau tidak mau duduk dengan baginda Nabi dalam kondisi tidak suci. Apa kata Rasul? Subhanallah. Kadang-kadang salah pada kudu, Pak. Subhanallah bacaan kudu. Subhanallah itu boleh Anda katakan ketika Anda ta'ajub, terkagum-kagum. Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Atau kadang-kala subhanallah ini digunakan oleh baginda Nabi untuk menunjukkan pengingkaran. Dia melakukan sesuatu yang perlu kita ingkari, kita katakan subhanallah, Maha Suci Allah. Seharusnya bentuk pengingkaran atau pemungkaran seperti itu tidak dilakukan, dan Allah Maha Suci, subhanallah. Atau bentuk ketakjuban, sesuatu hal yang membuat kita takjub. Takjub itu atau rasa kagum itu tentunya lahir dari keterbatasan ilmu dan pikiran kita, dan Allah Maha Suci dari keterbatasan itu. Maka kita mengatakan juga subhanallah. Rasul mengatakan subhanallah, innal mu'min la yajus. Seorang mukmin itu tidak najis. Ini kaidah. Mukmin itu tidak najis. Itu maksudnya kenapa kamu harus pergi? Kamu bisa duduk denganku walaupun dalam kondisi junub, karena hakikatnya orang mukmin itu tidak najis. Kalau kita lihat riwayat Imam Muslim, hadis Hudzaifah, baginda Rasul mengatakan innal muslima la yajuz. Muslim itu tidak najis. Kalau kita paham secara mafhum mukhalafahnya, berarti orang kafir najis. Orang kafir tidak bisa masuk masjid, najis. Orang kafir tidak boleh pegang mushaf, najis. Jadi kalau kita paham secara mukhalafah, rupanya dalil-dalil lain menunjukkan najis ini bukan najis hissi, bukan jasadnya yang najis, tapi yang najis itu adalah najis maknawi, akidahnya, keyakinannya yang kotor, kesyirikan yang mereka lakukan itu yang najis. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita waktu salat Isya. Mohon izin mohon maaf atas keterlambatan tadi, dan bisa kita lanjutkan penjabaran hadis ini di pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita melanjutkan pembahasan tentang cara mandinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.